Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pemirsa yang saya cintai dimanapun Anda berada, insyaallah kalian semua dalam keadaan bahagia. Tenangkan kita, pikiran kita. Insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para subscriber yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mohon dukungan terus channel Sunanul Huda TV. Insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang akhir-akhir ini, bulan ini, minggu ini, sampai detik ini, kita, negara kita, kampung kita masih ramai dengan wabah virus corona ya. Sampai rumah sakit penuh ya, penuh sampai bikin tenda saking banyaknya orang yang sakit. Wallahu a'lam. Banyak sih di media berita-berita bahwa itu adalah terkena penyakit virus corona. Penyakit memang ada, tapi kita pun jangan lebih takut terhadap peringatan tersebut. Lebih takutlah dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagian kecil. Ya, sebagian kecil penyakit yang datang ke negara kita, ke kampung kita. Apalagi dahsyatnya nanti azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ketika menghadapi musibah seperti ini yang kurang lebih sudah 2 tahun kita semuanya merasakan, sampai ya, dengan masuknya wabah virus corona ke negara kita, ke kampung kita, semuanya acak-acakan, semuanya hancur, semuanya serba sulit. Sulit cari nafkah pekerjaan, sulit kita dalam keagamaan pengajian, sulit semuanya kita bergaul, tidak sebebas zaman dulu. Ada apa ini semuanya? Kan kata Allah sudah katakan, kalaulah kampung tersebut beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan kita daripada musibah, dari malapetaka. Jadi intinya dengan hikmah ada wabah virus corona bagi orang-orang yang beriman. Bukan semakin takut, justru bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhtiar kita sudah melihat rumah sakit penuh, sampai obat-obatan mulai surut ya. Ini semuanya bagi orang-orang beriman seharusnya tambah kuat keimanan kepada Allah. Kepada siapa lagi kita harus meminta? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyakin zikir. Jadi dalam menghadapi segala musibah apapun, termasuk penyakit yang sedang melanda, yang pertama kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonkan dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Itu orang-orang yang beriman. Bukan semakin stres, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terus stres jauh dari Allah, maka imun kita akan turun. Akhirnya sakit pikiran. Terkenalah virus corona masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Imannya lemah. Sehingga ketika iman lemah, pikirannya stres, serba ketakutan. Disitulah imunnya turun. Maka karena itu, kita semuanya dalam kesulitan apapun, baik dilanjut kehidupan, bencana alam, ataupun seperti yang sekarang kita hadapi virus corona ini, kita harus memohonkan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sholat kita benerin ya. Malam tahajud minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya, keluarga saya, dan saudara-saudara saya, dan tetangga saya, umumnya masyarakat negara Indonesia, biar dijauhkan daripada wabah virus corona. Allah sudah kasih solusi
ketika kita menggantungkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, maka Allah, insya Allah, Allah akan mudahkan, Allah angkat penyakit tersebut. Ikhtiar penting, doa pun kita penting. Dan ikhtiar saja hanya mengandalkan apa? Obat-obatan atau cuci tangan, masker dan lain sebagainya, tetapi tidak meminta kepada Allah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia setinggi apapun keilmuannya, secanggih apapun dokter alat ya, atau alat-alat medisnya, obat-obatannya, ilmunya tinggi, tapi kalau Allah kita tidak libatkan, percuma. Karena yang menguasai kehidupan ini, yang memberikan sakit, yang memberikan obat, mengangkat penyakit tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyaksikan, saudara, dalam sampai hari ini banyak orang yang meninggal dunia. Wallahu alam, ada yang corona, ada yang bukan juga. Kita nggak cukup hanya tawakal saja, tetap prokes kita laksanakan. Ya, ikhtiar wajib, doa pun kita wajib. Duduk, ya, sampai banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tenang. Kalau hati sudah tenang, maka pikiran tenang, maka imun akan menjadi kuat. Sebab sekarang lagi sulit semuanya. Ya, yang bisa memberikan kemudahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyakin zikir, banyakin baca sholawat. Bahkan saya mendapatkan ilmu dari guru saya, itu katanya minimal habis sholat wajib memperbanyak sholawat apa? Sholawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Guru saya 3 kali minimal ba'da sholat. Insya Allah dengan sholawat sifat tersebut kita akan dijaga daripada wabah virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi bagi orang-orang yang beriman dimanapun kita semua berada, dengan stres dengan perkara-perkara wabah yang sedang melanda kampung kita, negara kita, kita diperintahkan oleh Allah berikan kasih solusi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Insya Allah Allah akan segera angkat penyakit wabah virus corona dari kampung kita, negara kita umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sekian, mohon maaf al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.